Sahabat Mistar, Top 5 hadir di hadapan pemirsa dengan informasi terhangat yang kami rangkum dari berbagai daerah hingga mancanegara. Pelaku perampokan emas di Simpang Limun akhirnya ditangkap, satu di antara pelaku akhirnya dilumpuhkan dan tewas. 5 perampok toko emas di Pasar Simpang Limun, Kota Medan yang terjadi Agustus lalu ditangkap polisi. Satu di antaranya Hendrik, si otak pelaku perampokan, ditembak mati polisi. Hendrik, warga Jalan Paluh, Kemiri, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara, ditembak karena melakukan perlawanan saat ditangkap dan berusaha melarikan diri. Sebagai otak pelaku, Hendrik diketahui sebelumnya telah merencanakan dengan matang aksi perampokan bersenjata api itu. Selain Hendrik, keempat tersangka lain merupakan warga Kota Medan, yakni Farel, warga Jalan Garuh, Paul, warga Jalan Menteng, serta Dian dan Prayogi, warga Medan Johor. Total barang bukti emas dari 2 toko sedikitnya 6,8 kg atau setara dengan 6,5 miliar. Dari hasil penyelidikan, otak pelaku Henry merupakan buronan kasus perampokan antar provinsi, salah satunya di Riau. Jo, bertiga, kalian ke Pasar Simpang Limun. Ya, kami disuruh Bang Henry. Praka AS yang disebut-sebut eksekutor dalam kasus kematian wartawan Marsal di Siantar tewas dalam rumah tahanan. Padahal sidang atas kasus ini akan segera digelar. Praka AS yang diduga menjadi eksekutor pembunuhan wartawan media online di Simalungun, Marasalim Harahap alias Marsal, meninggal dunia di dalam tahanan. Praka AS yang selama ini ditahan di rumah tahanan militer RTM Pomdam 1 Bukit Barisan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Putri Hijau tingkat 1 Medan untuk mendapatkan perawatan, namun nyawanya tak dapat ditolong. Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan Letkol Infantri Donald Erikson Silitonga mengatakan Praka AS meninggal dunia pada Minggu 12 September 2021 dan sempat mengeluh nyeri pada dada dan mual. Saat ini pihak Kodam masih melakukan penyelidikan penyebab kematian Praka AS. Kasus pembunuhan wartawan Marasalim Harahap tersebut terjadi pada 19 Juni 2021 atau 3 bulan yang silam. Kapolda Sumatera Utara telah menetapkan 3 tersangka yakni Praka AS sebagai eksekutor, S pemilik Ferrari Bar, serta aktor intelektual dan Y adalah humas sekaligus manajer resto. Berkas ketiganya sudah masuk ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk proses persidangan. Usai pengembangan, Pomda 1 Bukit Barisan mengungkap terlibat 3 oknum TNI AD lainnya yang berperan sebagai penyedia senpi ilegal. Vaksinasi untuk pelajar mulai gencar dilakukan seiring dengan mulai dibukanya pembelajaran tatap muka terbatas. Vaksinasi COVID-19 bagi pelajar tengah gencar dilakukan di Sumatera Utara, namun ketersediaan vaksin yang masih terbatas belum bisa menjangkau seluruh siswa. Di Medan, pemerintah Kota Medan mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pelajar sebagai persiapan untuk menggelar pembelajaran tatap muka sekolah. Wali Kota Medan Bobi Nasution menargetkan 105.000 pelajar di Kota Medan akan mendapat vaksin COVID-19. Sejauh ini baru 4.000 pelajar yang sudah disuntik vaksin. Di Pematang Siantar, vaksinasi pelajar dilakukan sejak 16 September, namun sejauh ini vaksin pelajar masih sangat terbatas dan baru 250 pelajar yang diberikan tahap pertama, sedangkan jumlah pelajar di Pematang Siantar sebanyak 27.000. Di Deli Serdang, vaksinasi pelajar ditinjau langsung Presiden Joko Widodo, tepatnya di Sekolah SMA 1 Perbaungan. Instruksi Gubernur Sumatera Utara tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19 di Sumatera Utara membuat sejumlah sekolah mengajukan permohonan vaksinasi bagi pelajar mereka. Meski vaksinasi sudah dilakukan terhadap pelajar, namun protokol kesehatan dalam proses belajar mengajar di sekolah harus tetap ketat dilakukan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan masalah dalam pengelolaan anggaran sebesar 2,9 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan temuan permasalahan 2,94 triliun rupiah itu ditemukan BPK dari 241 objek pemeriksaan yang terkait dengan program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PCPEN. Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap 27 kementerian dan lembaga, 204 pemerintah daerah, dan 10 BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan PCPEN mengungkapkan memuat 2.843 permasalahan senilai 2,94 triliun. Ketua BPK juga mengatakan permasalahan terkait dana itu meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan terhadap ketentuan undang-undang, dan 1.241 permasalahan terkait keekonomian, efisiensi, dan efektivitas. Untuk mengatasi masalah tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi agar pemerintah menetapkan Grand Design, rencana kerja satuan tugas penanganan COVID-19 yang jelas dan terukur, serta menyusun identifikasi kebutuhan barang dan jasa dalam penanganan COVID-19, memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program PCPEN.
Gempa berkekuatan 6 magnitudo terjadi di Provinsi Sichuan, Cina. Dalam kejadian tersebut dinyatakan 3 orang tewas dan ribuan orang mengungsi. Dini hari pada Kamis 16 September 2021 menjadi hari yang begitu menakutkan tatkala gempa berkekuatan 6 magnitudo terjadi di Luxian, Provinsi Sichuan, Cina. Gempa itu menyebabkan 60 orang terluka dengan 3 diantaranya meninggal dunia. Ketakutan terjadinya gempa susulan membuat sebanyak 6.904 orang warga dievakuasi dan mengungsi. Sedikitnya 35 gedung runtuh dan stasiun kereta cepat Luzhou terhenti beroperasi. Pemerintah Provinsi Sichuan telah menetapkan tanggap darurat level 2 untuk merespon bencana gempa tersebut dan pencarian korban. Kantor wilayah Provinsi Sichuan memang berbentuk cekungan di barat daya Cina yang kerap diguncang gempa. Sebelumnya, Mei 2008, gempa yang lebih dahsyat juga pernah terjadi di Sichuan dengan gempa bermagnitudo 7,9. Terdapat 87.587 korban jiwa dan menyebabkan 374.643 orang luka serta 18.932 orang hilang. Ini mengingatkan kita pada bencana tsunami Aceh di Indonesia yang terjadi pada Desember 2005 yang silam. Beberapa catatan gempa tahun ini terjadi di sejumlah negara. Gempa berkekuatan 7,2 mengguncang Haiti 14 Agustus 2021 yang menyebabkan 300 lebih orang tewas. Gempa berkekuatan 7,1 magnitudo juga mengguncang Jepang di bulan Februari 2021 yang menyebabkan 950.000 rumah mati lampu. Gempa bumi dengan kekuatan 7,6 magnitudo beresiko tsunami terjadi di Kepulauan Loyalty, New Caledonia. Demikian Top 5 hari ini, tetap jaga imunitas diri. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.